Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Chandra Putri dari kelas A432 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen ingin mempresentasikan materi tentang analisis pekerjaan. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Manfaat analisis pekerjaan. Pertama, menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Kedua, mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan individual. Ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Keempat, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan lama atau baru. Kelima, menempatkan karyawan pada pekerjaan sesuai keterampilannya. Keenam, menetapkan standar prestasi kerja. Tahap analisis pekerjaan. Tahap pertama, persiapan analisis pekerjaan. Pada tahap persiapan dan analisis pekerjaan, dilakukan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua, ada pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan kombinasi dari ketiganya. Tahap ketiga, ada penyempurnaan data. Pada tahap ini dilakukan pemilahan data yang berguna atau yang tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian menganalisis informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Jenis analisis pekerjaan. Yang pertama, analisis pekerjaan yang berorientasi hasil. Analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil ini merupakan suatu kehidupan kecil di dalam program orange budget yang bermanfaat bagi produktivitas. Yang kedua, analisis pekerjaan tradisional. Mencari informasi sekitar 3 aspek antara lain, tanggung jawab yang merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarah, dan bagian pelaksanaan. Pertama, ada analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yakni A. Tanggung jawab. Merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan, dan bagian pengendalian pelaksanaan. B. Kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan, dan C. Kualifikasi-kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Kedua, analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Analisis pekerjaan ini memuat keterangan-keterangan yang berkisar pada pernyataan-pernyataan seperti A. Task merupakan perilaku-perilaku kewajiban-kewajiban atau fungsi yang penting bagi suatu pekerjaan. B. Conditions merupakan bagaimana sifat dasar pada pekerjaan atau syarat-syarat yang diperlukan agar pekerjaan itu terlaksana. C. Standar merupakan harapan-harapan performansi objektif yang diberikan pada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kualitas atau ketetapan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. D. SKAS merupakan kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. E. Qualification merupakan pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai SKAS yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas. Tujuan utama melakukan seluruh proses ini adalah untuk menciptakan dan membangun kesesuaian yang sempurna antara pekerja dan karyawan. Analisis pekerjaan juga membantu manajer sumber daya manusia dalam memutuskan paket kompensasi dan tunjangan tambahan dan insentif untuk posisi pekerjaan tertentu. Metode analisis pekerjaan pertama, wawancara. A. Pro dan kontra. Wawancara kiranya metode yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan, dan penggunaannya yang luas mencerminkan keunggulan, namun bisa juga terjadi distorsi dari informasi. Bekerja yang diwawancara bisa saja atau cenderung membesar-besarkan tanggung jawab tertentu dan mengurangi yang lain dengan maksud agar gaji dinaikkan. B. Pertanyaan-pertanyaan yang khas, meskipun ada kekurangan-kekurangannya, wawancara itu digunakan secara luas. C. Pedoman wawancara. 2. Kuesioner meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah satu cara lain untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan. 3. Observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat nilai jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. P. 4. Catatan laporan partisipan. Pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat catatan laporan atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalamnya, kegiatan tersebut bersama dengan waktunya dicatat oleh karyawan itu dalam sebuah catatan laporan atau buku harian. Aspek-aspek analisis pekerjaan. 1. Ada job description atau uraian pekerjaan. Job description merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi.
2. Spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu pekerjaan dengan baik dan kompeten. 3. Spesifikasi orang. Spesifikasi orang dapat dilihat dari karakteristik personal yaitu kemampuan dan keahlian. Kemampuan personal tersebut match 1 dari hasil belajar, pelatihan dan pengalaman, kemudian match 2 dilihat dari karakteristik kepribadian. Teknik analisis pekerjaan 1. Job Element Method. Teknik analisis pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang disyaratkan untuk satu pekerjaan. 2. Functional Job Analysis. Teknik analisis tes struktur yang menguji kerangkaian tugas dalam suatu pekerjaan dan proses pemenuhannya. 3. Position Analysis Questionnaire. Teknik analisis pekerjaan yang menggunakan kuesioner tertutup dalam menganalisis pekerjaan berdasarkan pada 187 ketetapan kerja dan terbagi dalam 6 kategori. 4. Critical Incident Technique. Teknik analisis pekerjaan yang mencatat perilaku spesifik dari pekerja yang akan menentukan sukses tidaknya suatu pekerjaan. Keterkaitan analisis pekerjaan. Keterkaitan analisis pekerjaan dengan rekrutmen dan seleksi. Analisis pekerjaan menyajikan banyak sasaran dan berhubungan secara ekstensif dengan sejumlah aktivitas personalia. Sebagai contoh, dasar analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia organisasi dapat digunakan untuk mengetahui siapa yang akan direkrut. Keterkaitan analisis pekerjaan dengan penilaian kinerja dan pelatihan. Untuk mengefektifkan evaluasi kinerja pekerja, metode penilaian yang digunakan haruslah merefleksikan kepentingan tugas dari pekerjaan. Keterkaitan analisis pekerjaan dengan penggajian. Salah satu bentuk perhatian terhadap individu pegawainya adalah penggajian. Lanjut, keterkaitan analisis pekerjaan dengan program perbaikan. Program untuk perbaiki organisasi seringkali meliputi perubahan rancangan pekerjaan tanpa memperhatikan hasil rancangan pekerjaan alamiah, tugas, sasaran, dan kondisi yang baru harus dianalisis. Keterkaitan analisis pekerjaan dengan lingkungan internal. Dua aspek lingkungan internal yang sangat erat kaitannya dengan analisis jabatan adalah target yang ditetapkan oleh top manajemen dan teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan organisasi ke dalam bentuk program kegiatan. Lanjut, keterkaitan analisis jabatan dengan lingkungan eksternal. Kaitan analisis jabatan dengan teknologi yang digunakan terletak pada rancangan pekerjaan. Berdasarkan rancangan pekerjaan tersebut dapat diketahui teknologi apa dan yang bagaimana yang semestinya diterapkan. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Dikatakan demikian karena berbagai tindakan dalam pengelolaan sumber daya manusia tergantung pada informasi tentang analisis pekerjaan yang telah dilakukan. Kesimpulan, salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaan, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan, akan diketahui tugas-tugas apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan itu. Apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.